Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi Hadri Festi Fadli dengan NIM 0541045509. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempraktekkan tugas 2 dari mata kuliah jaringan komputer ya. Mengenai perintah dasar command prompt. Langsung saja kita buka CMD-nya dengan mode administrator ya. Pertama ada perintah cd. Perintah ini dipakai untuk berpindah direktori. Misalnya saya ingin berpindah ke direktori Windows, maka cukup cd-2. Nah sekarang sudah berubah di folder Windows. Jika saya ingin ke direktori sistem 32 lagi, cukup ketik cd sistem 32. Nah kemudian lanjut ke perintah cls. CLS ini fungsinya untuk clear screen. Jadi jika sudah banyak bekas coding di sini, bekas CMD di sini, cukup ketik CLS atau clear screen. Ya, maka semuanya sudah bersih ya. Kemudian lanjut ke CLS slice datanya. Fungsi dari slice tanda tanya ini untuk menampilkan bantuan perintah. Jadi di sini CLS artinya clear the screen ya, atau disingkat CLS. Kemudian ada dir. Ini juga mirip. Fungsi dari tanda tanya dan slice ini untuk memberitahukan fungsi-fungsi apa saja yang bisa dipakai. Dir slash a dir. Fungsi dir itu sendiri untuk itu ya. Kita ketik dir tuh hanya menampilkan file-file yang ada di sistem 32. Ya. Lanjut. Kita ke ipconfig. ipconfig ini fungsinya menampilkan konfigurasi IP dasar pada adapter jaringan. Nah, di sini terlihat di adapter WiFi saya mempunyai IP address 192.168.100.16 dengan subnet mask sekian dan gateway sekian ya. Kemudian ada IP config garing all. Nah ini versi advance-nya dari IP config tadi ya. Kalau di sini dia lebih lengkap. Nah contohnya ada nama ininya ya, nama adapter. Terus di sini ada MAC address, IP-nya dan lain-lain ya. Kalau yang al ini dia lebih lengkap. Kemudian kita lanjut ke ipconfig slice tanda tanya. Nah, di sini untuk fungsi dari tanda tanya tadi seperti tadi ya. Nah, kalau release untuk apa, renew untuk apa, flash DNS untuk apa, langsung kita praktek di yang selanjutnya. Kita coba ipconfig garing release. Nah, fungsi dari ipconfig release itu untuk melepaskan alamat IP yang diberikan dari DHCP. Jadi untuk sementara waktu kita menjalankan IP config release ini, semua internet atau semua jaringan akan terputus untuk sementara, karena dia akan meminta IP baru. Terlihat di sini ya. Di sini disconnect. Ini kalau kita cek, ini kan IP config release semuanya hilang. Kalau kita cek IP config all, maka ini tidak terkonek kemanapun ya. Nah, semua IP hilang. Kemudian kita lanjut ke IP config renew. Ini fungsinya untuk memperbarui IP ya, atau meminta IP baru. Nah, di sini sudah kita dapat IP baru 116. Kemudian ada IP config
ipconfig display DNS. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan cache DNS yang tersimpan di komputer ya. Daftar nama domain yang pernah di resolve baru-baru ini. Ini fungsinya berguna untuk cek apakah nama domain sudah tercache. Nah, ini ya bekasnya yang lama, cache DNS. Kemudian ada fungsi ipconfig flush DNS. Fungsinya untuk membersihkan cache DNS yang ini ya, yang banyak ini. ipconfig flush DNS. Nah, sini tulis sukses flush DNS resolve cache. Kalau kita cek lagi menggunakan display DNS, ya sudah dikit ya, soalnya udah dibersihkan yang tadi. Lanjut ke ipconfig register DNS. Nah, ini fungsinya mendaftarkan ulang nama host ke DNS server. Fungsinya pada jaringan. Ini untuk perusahaan dengan dynamic DNS ya. Kemudian ada perintah ping. Ping ini sendiri untuk mengecek apakah kita terkoneksi dengan jaringan tersebut. Contohnya kita mau ping microsoft.com. Nah, di sini reply ya. Berarti kita bisa mengakses www.microsoft.com. Artinya kita bisa terhubung ke situ ya. Lanjut ke netstat. Min A. Nah, fungsi netstat ini sendiri untuk menampilkan koneksi jaringan yang aktif dan port yang terpakai. Sedangkan min A itu fungsinya menunjukkan semua koneksi atau listening. Ya ini ya. Itu penting. Kita gunakan Ctrl C untuk mencancelnya itu, untuk memberhentikannya. Lanjut ke perintah selanjutnya, trace root atau trace RT. Kita coba trace Microsoft lagi ya. Nah, fungsi dari trace root ini untuk melacak jalur paket ke tujuan. Hasilnya nanti akan menunjukkan hop per hop atau routernya yang dilalui dan latensi setiap hop. Ini fungsinya untuk kita troubleshooting ya, maksudnya di root mana atau di router mana jaringan itu terputus. Ya, di sini tidak ada yang terputus ya, semuanya nyambung. Kemudian ada perintah pet ping. Ini fungsinya gabungan dari ping dan tracer ya, trace route tadi. Fungsinya mengukur latensi dan paket loss di setiap hop. Hasilnya akan lebih lengkap daripada yang trace route. Tapi ini akan memakan waktu yang lebih lama. Nah, di sini sudah selesai ya pet pingnya. Di sini terlihat di bagian 5 dan 6 sempat terjadi loss ya. Loss sebentar. Proses ini memang agak lama, mungkin sekitar kalau di saya itu 5 menit ya. Lanjut ke perintah selanjutnya, ns lookup. Nah, ini fungsinya untuk menanyakan DNS server ya.
untuk mengonversi nama domain ke IP. Nanti outputnya menunjukkan server DNS yang digunakan dan alamat IP domain. Ya. Seperti di sini, ini nama domainnya, ada addressnya. Lanjut ke perintah selanjutnya, netsh. Netsh ini sendiri adalah tool untuk konfigurasi jaringan ya. Nah, salah satunya netsh user. Mohon maaf ya, ini salah ini. Komen harusnya netsh. Salah satu tuh komen untuk netsh itu netsh interface IP show config. Nah, ini hanya untuk menampilkan pengaturan IP dan jaringan yang aktif di komputer ya. Ya. Komen dari netsh ini masih banyak yang lain, cuma itu salah satunya. Kemudian perintah terakhir ke-19 yaitu route print. Route print ini untuk melihat tabel jaringan yang dipakai komputer, jadi bisa tahu kemana arah data dikirim waktu kita akses internet. Tampilannya seperti ini ya. Nah. Kemudian ada perintah net. Perintah net ini juga kayak yang ini ya, netsh. Jadi banyak fungsinya, tapi salah satunya itu net user. Ini fungsinya untuk melihat user-user yang ada di laptop atau yang ada di jaringan ya. Iya. Kalau di laptop saya cuma ini, administrator dan GUIS. Sekian penjelasan praktik dari saya dari tugas 2 jaringan komputer. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.